Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue di acara catatan pejabat. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang ada hubungannya dengan film, ya kan? Yaitu apa? Nih, mari kita lihat dulu. Bila tiba waktuku pulang. Udah semenit ya. Nah, ini dia asal usul atau sejarah bioskop di Indonesia. Gambar hidup atau gambar gerak pertama kali diputar di tanah air pada 5 Desember, berarti diperingati 5 hari yang lalu. Tahun 1900. Saat itu gambar hidup yang diputar adalah tentang kedatangan Ratu Belanda dan Pangeran Herzogs di Den Haag, Belanda. Di Den Haag, Belanda. Dari pemutaran itulah lahir bioskop pertama di Indonesia dengan nama The Rojal. The Rojal atau Rojal bioskop harga The Rojal bioskop. Harga tiket nonton saat itu terbagi menjadi 3 kelas, yakni kelas 1 dengan harga 2 gulden, kelas 2 seharga 1 gulden, dan kelas 3 seharga setengah gulden. Perbedaan tersebut disetujui oleh pemerintah Belanda agar tiket kelas 1 dan 2 dibeli orang-orang Eropa dan Tionghoa, sementara kelas 3 untuk warga lokal. Kalau di tulisannya bilang pribumi, tapi pribumi itu kan kalau gak salah cacing tanah atau babi tanah gitu. Kita bikin aja bumi putra atau warga lokal, ya kan, masyarakat lokal lah, jangan bilang lagi pribumi. Seiring berjalannya waktu, bioskop-bioskop di Indonesia mulai bermunculan. Awalnya di Jakarta, kemudian merebak hingga ke Bandung. Kebanyakan bioskop dikelola oleh pengusaha Tionghoa. Beberapa lainnya berasal dari India. Memasuki dekade 50-an, berdiri sebuah bioskop kelas 1 di Jakarta yang bernama Metrovols atau yang sekarang XX1. Di bioskop ini berkapasitas 1.400-an penonton dengan 3 tingkat bioskop. Metrovol juga dikenal dengan bioskop arsitektur yang megah dan fasilitas terbaik di masanya. Tahun 1955 terbentuklah Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau GAPEBI, dan akhirnya melebur menjadi Gabungan Bioskop Seluruh Indonesia atau GABSI. Menjelang akhir Orde Lama, bioskop mengalami bencana seperti pemboikotan film-film Amerika, pembakaran beberapa gedung bioskop sehingga jumlah layar menurun drastis akibat unsur politik. Memasuki era Orde Baru, kemajuan mulai terjadi saat jumlah produksi film lokal semakin meningkat. Saat itu bioskop dengan konsep Cineplex, bioskop yang menyediakan lebih dari 1 layar, mulai bermunculan di kota-kota besar. Jumlah layar di dekade 80-an hingga 90-an kian meningkat. Jaringan bioskop mulai populer berdampingan dengan bioskop-bioskop independen. Salah satu yang paling terkenal adalah Studio 21 yang didirikan oleh Dwi Katmono. Nah, ini kayak pernah dengar nih. Dwi itu kan 2, Katmono, mono itu tunggal atau satu. Jadi 21 itu namanya diambil dari nama Dwi Katmono, ya kan. Dwi Katmono didirikan oleh Dwi Katmono dan Beni Suherman
pada tahun 1987. Hingga saat ini, jaringan bioskop sudah tersebar di hampir seluruh pulau di Indonesia. Nah, itu dia tadi perkembangan bioskop seluruh Indonesia. Nah, ini sebenarnya itu tuh belum selesai tuh di belakang. Ini adalah proyek-proyek 3 tahun sebelum nikah. Tuh, ditempel di situ buat mengingat-ingat. Nah, ini sejenis impian pada suatu hari ketika di Festival Film Indonesia ada disebutkan sutradara terbaik atau penulis skenario asli terbaik. Nah, di situ akan disematkan nama gua. Nah, itu cuman angan-angan aja ya kan. Mudah-mudahan aja tercapai. Mudah-mudahan dari kelima ini nih ada yang diangkat ke film gitu ya kan. Berarti gak naskah asli terbaik kok kalau diangkat dari ya gitulah pokoknya. Nah, lanjut fakta-fakta bioskop. Di era 50-an, bioskop kelas A didominasi film-film luar sehingga film Indonesia sangat sulit untuk ditayangkan di bioskop kelas A. Film lokal hanya diputar di bioskop-bioskop kelas C. Ya kan? Nah, semenjak jaringan bioskop mulai populer di bioskop-bioskop independen terkena imbasnya sehingga jumlah bioskop independen semakin menipis. Menurut jumlah bioskop di Indonesia sebanyak 517 dengan total layar sebanyak 2.145 catatan tahun 2021 ya kan. Jadi kalau sekarang kalau bikin film ya kan gampang banget, film pendek ya kan tinggal upload YouTube. Gua aja sekarang lagi bikin film dokumenter ya kan sambil menyelam minum kopi atau dalam bahasa Inggrisnya City Silituits Silituit. Nah, itulah pokoknya. Terus lagi ada beberapa project juga nanganin satu penyanyi yang kalian pasti tahu kalau yang sering ngikutin konten-konten dari awal. Penyanyi itu siapa? Dia dari gua, dia berkarir dari gua, bareng-bareng gua beberapa tahun, bahkan ada puisi-puisi gua yang dibikin lagu. Nah, kita rencananya Ramadan ini dia ngerilis single religi yang diambil dari puisi gua, terus di antara single-single itu ada beberapa konten yang bisa dibilang semi film, ada filmnya, ada semi filmnya, film pendek gitu. Semi filmnya kayak bikin lagu itu dibawain versi live session, versi live sessionnya. Terus ada sebuah adegan-adegan sebelum dia nyanyi itu ada beberapa adegan yang menggiring ke lagu tersebut. Terus ada film pendek juga yang dulu sempat dibikin, cuman karena masternya hilang akhirnya di retake lagi dengan pemain baru. Kalau yang lama kan pemainnya gua sama seorang, ada pemain ya kan yang syaratnya itu tukang ojek tapi harus keturunan Arab ya kan pemainnya itu. Nah, kita lagi nyari tuh tukang ojek yang keturunan Arab biar pesan di filmnya itu sampai. Pokoknya filmnya itu cuman dialog antar penumpang dan tukang ojek. Tapi kalau ditonton berulang-ulang bisa jadi sebuah pelajaran agama, pelajaran agama untuk kita semua. Diselipin pelajaran agama lah gitu dari dialog tersirat dari film tersebut. Doain aja ya kan segera tayang di bulan Ramadan ini. Kalau gak di channel YouTube-nya dia si Pais atau di channel YouTube-nya gue akun pejabat. Nah, karena sekarang nih sialan nih si Saka ngadat lagi ya kan kagak bisa dinyalain. Jadi gue ini habis bikin konten ini gue mau langsung cek ke Koh Alung buat benerin nih si Saka ya kan. Parah sih, ngadat mulu, thumbnail YouTube masih di situ, karena tulisan-tulisan masih di situ belum dipindahin ya kan. Jadi cukupkan sekian dari gue. Semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat. Tapi jika ada manfaatnya itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada jika ada kesalahannya itu adalah murni dari kesalahan gua. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.